Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah lama sekali ya, langsung atau tidak langsung kita rasakan bahwa negara luar ya, memandang bangsa Indonesia itu dengan julukan IQ rendah. Walaupun tidak diucapkan, tapi kita terasa. Nah, saat ini mulai berbalik arah. Artinya bahwa kita tunjukkan kepada mereka orang Indonesia adalah pintar-pintar. Dan ini dibuktikan oleh kepemimpinan Pak Jokowi. Ya. Jadi jangan merasa pesimis, saatnya lah kita bangkit, maju agar supaya bangsa kita jadi bangsa yang besar dan bermartabat. Indonesia adalah negara potensial menjadi negara maju dan superpower. Walaupun Indonesia negara besar, tapi negara tercinta kita Indonesia sering diremehkan negara-negara tetangga dengan mengatakan negara IQ rendah. Ya, mungkin mereka tidak mau Indonesia menjadi negara maju, tapi kita tidak mengelak karena itu adalah sebuah data dan fakta. Justru inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin semangat untuk menunjukkan bahwa nilai IQ bukanlah segala-galanya. Kepandaian yang hakiki tidak bisa dinilai mutlak hanya dengan tes pendek semacam itu. Terlebih tes menggunakan bahasa Inggris ya, yang tidak banyak masyarakat Indonesia bisa memahami dan menjawab soal itu. Jika hanya soal berkepandaian, kita bisa menjamin ada banyak sekali orang-orang pintar dari Indonesia. Terbukti dengan banyaknya gelar juara satu sains tingkat nasional yang disabet oleh putra-putri Indonesia. Bahkan anak dari daerah Indonesia Timur NTT saja waktu itu berhasil menjadi juara dunia matematik. Hebat. Selain itu dengan hal ekonomi, sampai detik ini Indonesia telah mengalami surplus 33 bulan secara beruntun dengan Amerika. Dengan mbahnya ekonomi ya, kita sudah surplus. Dan sekarang Indonesia telah memasuki proses transisi surplus. Neraca perdagangan dengan Tiongkok ya, tentu hal seperti ini tidak bisa dilakukan hanya dengan presiden saja, tapi masyarakat, rakyat juga berperan aktif menaikkan ekonomi suatu negara. Kita sebagai pengamat ekonomi akan mengerti alur ya. Tapi jika sebagai pengamat tanggung ya, hal ini justru terlihat seperti keanehan. Pasalnya semua ini terjadi di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan larangan ekspor bahan mentah yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi negara. Surplus sendiri adalah nilai ekspor. Surplus ini nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada impor. Ini artinya masyarakat dan pemerintah semakin cerdas dalam menaikkan nilai-nilai komoditas ekspor di luar bahan-bahan mentah. Dan kita juga patut bangga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 naik sebesar 5,31% secara year on year. Kita seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu min. Coba dilihat di tahun 2022 ini. Kita surplus 54.
itu kalau dirupiahkan adalah 831 triliun rupiah. Wow. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika. Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia, itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya itu 16,5. Jadi kalau ditriliunkan 253 triliun. Dengan India, ini surplus kita itu 14,1 miliar dolar Amerika, atau dirupiahkan ada 215 triliun rupiah. Dengan Eropa kita surplus 149 triliun. Seumur-umurnya kita dengan Cina itu selalu defisit ya. 17 atau min 17. Saat ini, kemarin Pak Jokowi bilang, bulan depan ini kita akan surplus dengan Cina. Jadi kita harus bangga dan semangat untuk menaikkan derajat bangsa Indonesia. Jadi jika ada yang bilang Indonesia memiliki rata-rata IQ rendah, kita bisa terima tapi tidak bisa sekarang. Dan hal itu kita sebagai bangsa Indonesia harus kita pacu agar supaya negara kita betul-betul disegani oleh bangsa luar. Sekarang ini Pak Jokowi betul-betul sebagai raja ekonomi dunia, dan itu terbukti ya, dari 195 negara-negara di luar negeri itu menyanjung, memuji cara mengendalikan ekonomi Indonesia. Baru kemarin Pak Jokowi datang ke Papua Nugini, apa yang terlontar dari pemimpin di sana mengatakan dia akan jiplak ya, hilirisasi yang ada di Indonesia. Karena dengan hilirisasi, keuntungan atau nilai tambah suatu negara itu akan besar sekali. Apa yang diterapkan di Indonesia dengan kepemimpinan Jokowi itu memang luar biasa. Mengangkat derajat, martabat, dan tidak dipandang rendah sebagai IQ rendah. Oke, saya pikir itu kita tetap bersemangat, bersatu, berjuang agar bangsa Indonesia cepat menjadi negara maju. Terima kasih, merdeka.